Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT 35 RW 04 Kelurahan Pematang Gubernur, yang sama-sama kita hormati juga pengurus masjid, takmir masjid Nurul Hikmah, kemudian para tokoh, tetua, tokoh pemuda di lingkungan RT 35 RW 04 Pematang Gubernur, serta Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Pertama, kita kembali memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan dari Bapak Habib Sofhal Jamil dalam rangka beliau menunaikan sunnah Rasul, yakni akikah. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi namanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun nama dari Ananda yang diakikahkan pada hari ini yakni Hanum Najihatul Adibah, atau dipanggil dengan Hanum, artinya wanita mulia yang sukses beretika, binti Habib Sofhal Jamil, lahir 16 Februari 2022. Itu insyaallah tujuan kita hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini berjalan baik, kemudian bernilai pahala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita masuk ke agenda yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan baca lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, demi kekusukan dan kekhidmatan acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Laila. Kepada Ibu Nur Laila dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah
jala wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin wa sanajzi syakirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT 35 RW 04 Kelurahan Pematang Gubernur, yang saya hormati tokoh masyarakat, pemuka agama, cerdik pandai lingkungan RT 35, yang saya hormati ketua masjid serta pengurusnya, Bapak Imam Khatib Bilal Garin Masjid setempat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik sanak, jiran, tetangga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sesuai dengan nama, pangkat, dan jabatannya. Pertama dan utama sekali, marilah selalu kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta hinanya juala. Kita sempat berkumpul di rumah adinda kami ini dalam rangka memenuhi undangan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu dalam rangka tasyakuran akikah atas nama Ananda Hanum Najjatul Adibah binti Habib Sofal Jamil. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tersampaikan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan kita umatnya yang selalu istiqomah menjalankan ajaran yang telah beliau sampaikan. Untuk itu mari kita berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya berselawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kehadiran memenuhi undangan yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Datang ke rumah ini kita sempat bersilaturahmi dalam rangka tasyakuran akikah Ananda Hanum Najjatul Adibah binti Habib Sofal Jamil, yaitu anak ketiga dari Bapak Habib Sofal Jamil dan Ibu Komsatun. Semoga anak yang diakikah ini, tentu harapan kami sebagai keluarga, menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Dan mudah-mudahan insyaallah dia tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kami mohon kepada Pak Imam atau siapa nanti yang memimpin kiranya dapat selawatan dan sambil memotong rambut Ananda ini. Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam penyambutan kami
mungkin kurang tepat atau tutur bahasa kami yang kurang pas, karena saya lihat juga ada yang di dalam, ada yang di luar duduk di kursi, tapi tidaklah kami sengaja, karena inilah apa adanya. Semoga bisa dimaklumi. Terakhir, kami keluarga besar menyiapkan santap malam untuk kita nikmati bersama. Untuk hidangan ini kami serahkan kepada di sana. Semoga dapat dinikmati selahap-lahapnya. Tapi mohon maaf lagi, sekali lagi kami menyiapkan hidangannya secara prasmanan. Mohon nanti di santap selahap-lahapnya, jangan hanya dicicip saja. Kata orang belah selatan situ, ayam bulu balik berbah makan kenidai. Adik sanak jangan kudai balik, kami ngajung makan kudai. Kalau kira-kira kurang asam garamnya, kami mohon dimaklumi karena masaknya secara bergotong royong. Saya rasa itu saja, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala atas kekurangannya. Kepada Allah saya subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'dah. Bapak Ketua BKM yang kami hormati beserta perangkatnya, Bapak Ketua Kematian atau Ustadz Agung yang sekarang menjadi Ustadz juga untuk menceramah kita pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya beliau sudah hadir. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama dan utama sekali, kita masih tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberinya kesempatan, kesehatan, nikmat, rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir, yaitu dalam rangka memenuhi undangan Habib sekeluarga besar yang telah disampaikan baik secara di telepon atau di HP atau dengan undangan. Beliau telah mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Habib ini mengundang kita tidak lain dan tidak bukan beliau, yaitu mengakikahkan anaknya namanya Hanum. Yaitu beliau akikahkan, yaitu umurnya 1 minggu. Beliau melaksanakan dia dengan mengundang kita sekalian yang kita telah hadir. Jadi saudara-saudara sekalian, kepada Pak Habib, kami sebagai undangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami telah diundang untuk menghadiri, yaitu akikah anak kita yang kita dilaksanakan pada malam hari ini. Semoga anak yang diakikahkan ini nanti berguna bagi bangsa dan negara, taat dan patuh pada orang tua, dan berguna bagi bangsa negara hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita tidak lupa mengucapkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita keluar dari alam jahiliyah ke alam aslinya sekarang ini. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pertama kami undangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Habib yang telah dapat mengundang kami. Kami ditempatkan di tempat yang baik dan di tempat yang selera untuk sesuai dengan harapan kami. Dan juga kami tadi ada sepokok rumah mengatakan siang tadi tak usah panjang-panjang oleh karena waktu kita
agak malam kelak tu, kalau Ustaz kelak lama ceramahnya, Ustaz kelak itu yang paling penting. Ustaz ni sejam setengah paling tidak. Nah, jadi oleh kerana itu kami tadi ada sepokok rumah mengatakan untuk makan yang sudah disiapkan itu akan tentu kami lalap sehabis-habisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke agenda berikutnya, yakni prosesi pencukuran rambut bayi atas nama Hanum Najihatul Adibah atau dipanggil Hanum. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 35, yang kami muliakan sesepuh bini sepuh, Bapak alim ulama, cerdik pandai yang ada di lingkungan RT 35 yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang pada malam hari ini sempat dan disempatkan hadir, yang mudah-mudahan didoakan kita sama-sama semua amalan ibadah kita
digantikan oleh Allah berupa pahala kebaikan yang insya Allah sebagai rasa syukur kita diundang dalam rangka memuliakan tetangga kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh terdahulu, guru kita. Tidak lupa pula kepada orang tua kita yang telah mengasuh kita, mendidik kita, merawat kita hingga sampai dengan detik ini. Kalaupun nak disampaikan, barangkali orang tua kita takkan lupa dengan anaknya. Jamaah sidang, jamaah akikah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya berada di depan Bapak Ibu sekalian, sekaligus setidaknya saya menyampaikan beberapa hal yang tadi telah dipesankan oleh si pokok rumah maupun penyampai daripada mewakili undangan, waktu yang seluas-luasnya dalam tanda petik, Pak. Malam hari ini mungkin tidak pakai lamo-lamo, karena satu hal penting biasanya, Pak, yang tidak pakai lamo cuman ada dua tempat yang di situ ceramahnya biasanya nggak lama-lama. Yang pertama ceramah walimatul urs, yang kedua ceramah akikah. Apalagi di penghujung kalimat si pokok rumah dan yang mewakili tamu undangan tadi sepakat bahwa sebelum balik kita telah disiapkan, diminta untuk melahap hidangannya. Itu Pak di penghujungnya tadi, Pak, sependengaran saya. Jamaah yang berbahagia, ketika Allah menghendaki kepada kita yang telah berkeluarga, maka setidaknya Allah memberikan pesan melalui kalamullah di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 terdapat di dalam Al-Quran yang di situ ada pernyataan Allah dengan tegas. Maka ketika anak yang lahir itu ada di dalam kategori 4 golongan. Kalau yang selama ini mungkin yang kita bahas tentang sunnahnya, ketika setiap anak yang baru lahir tergadaikan dengan 7 hari, 4 hari, 14 hari maksud saya, 21 hari, sehingga dicukur rambutnya dan diberi nama, alhamdulillah telah tuntas di dalam kesempatan malam hari ini. Tetapi ada 4 golongan yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, setidaknya yang itu sering kita doa. Setidaknya itu doa yang sering kita dengar di antaranya. Barangkali Pak Imam yang telah ada di hadapan kita, ada hadir di seputaran kita, sering membaca doa itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan di situ dijelaskan ayat ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak sebagai penyejuk hati. Maka ketika itu boleh kita lihat betapa sungguh luar biasa ketika anak baru lahir, yang di situ Allah memberikan titipan kepada kita. Satu di antaranya juga anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka di saat itu tugas daripada orang tua yang perlu kita tekankan ulang kembali,
Di situ juga Allah tegaskan, dan jadikanlah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Secara umum Pak, orang yang bertakwa yaitu orang yang selalu jauh atau menjauhi daripada larangan-larangan Allah dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertakwa? Maka beberapa keterangan yang sering pula kita dengar, kata Allah, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan apabila orang satu kampung ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, maka Allah akan jamin kemakmuran daripada kampung ini. Maka oleh karenanya setidaknya saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Saudara sekalian umumnya. Mari kita sama-sama kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, terlebih dalam keadaan kondisi yang sungguh luar biasa. Mohon maaf barangkali di saat seperti ini, di saat mewabahnya pandemi yang saking meningkatnya kita pada posisi level yang ketiga, belum lagi kita dihebohkan dengan huru-hara yang ada di medsos, yang kalau itu semua kita cerna, mohon maaf Pak, mungkin diantara kita berantem karenanya. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kekuatan kita bisa mensikapi, bisa memaknai problematika pun di sosial media maupun kita dalam kategori bersosial, bertetangga di lingkungan RT 35 ini. Jamaah sidang akikoh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah juga menegaskan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan soleh lebih baik lagi menjadi harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini seakan-akan Allah memberikan pesan kepada kita bahwa sesungguhnya anak itu adalah titipan. Maka perlu kita jaga, maka perlu kita didik, maka perlu kita rawat dan lain sebagainya, sehingga salah satu di antaranya investasi dunia dan akhirat kita tidak lebih daripada anak-anak kita. Alhamdulillah dalam hal ini Bapak Habib dengan rasa syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala dikaruniai seorang putri yang bernama Hanum Najatul Adibah, yang di situ ada sebuah pengharapan yang artinya adalah wanita muslim yang sukses lagi beretika. Ini adalah doa daripada orang tua. Maka penegasan Allah di dalam Al-Quran pula di yang ketiganya yang perlu kita catat, bahwa sesungguhnya kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnatu wallahu indahu ajrun adzim. Kata Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan salah tanggap ketika kita merasa bahwa anak itu adalah titipan yang Allah titipkan kepada kita saja, tetapi di situ ada makna anugerah yang luar biasa. Tetapi yang ketiga, Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa anak juga menjadikan cobaan bagi kita. Cobaan apakah itu? Boleh jadi Pak, karena sebab anak kita lalai dalam melaksanakan ibadah. Karena anak kita lupa dan lalai dalam hal beribadah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia,
Maka yang keempat kata Allah di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14, wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah tidak memarahi, memaafkan dan memberikan ampunan baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa yang terkandung di dalam makna yang Allah sampaikan kepada kita ini? Maka Pak, jangan kemudian kita lalai, karena tugas kita diantaranya bukan hanya sekedar titip-titipan saja, bukan sekedar anugerah saja, tetapi boleh jadi karena anak menjadikan cobaan, bahkan akan menjadi musuh-musuh kita. Yang utamanya ketika kita sedang dikaruniai anak, kadang-kadang kita terbatas waktu kita untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang lain. Maka oleh karenanya Imam Az-Ghazali ada 4 hal diantaranya mensikapi 4 golongan ini, Pak. Yang pertama, ketika dilahirkan seorang anak, ketika beberapa proses orang tuanya yang sungguh susah payah karenanya, kerja banting tulang, balik malam, berangkat pagi, Pak, balik kemudian ke rumah nengok anak, lah berbunga-bunga hati kita, Pak, bahagia hati kita, Pak. Capek hilang, letih hilang. Karena apa? Kata Imam Al-Ghazali bahwa sesungguhnya anak itu adalah bunga daripada sebuah rumah tangga. Maka di saat kita melihat bunga dengan harumnya, dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah doa yang kita panjatkan berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak yang kita mohonkan, yakni Ananda Hanum Najatul Adibah, menjadi seorang putri yang soleh yang berada di tengah-tengah keluarga Bapak Habib sekeluarga. Jamaah yang berbahagia, kemudian di antara makna yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang kedua, anak bisa menjadikan sahabat buat kita di saat kita rawat, di saat kita asuh, menjadi teman yang di saat seperti itu pula kita bisa berwasiat. Dengan seperti itu pula kita bisa tukar pikiran setelah dewasa. Maka di saat umurnya sudah sampai, di saat sudah dewasanya seorang anak, bisa menjadikan teman buat kita untuk bertukar pendapat, untuk berbagi pikiran dalam sebuah rumah tangga yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, maka yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, anak bisa menjadikan penyejuk buat keluarga. Ketika kita dengan tengah susahnya dalam keadaan ekonomi yang sungguh luar biasa, yang tani, Pak, mohon maaf, saya pernah menghitung itu, kawan saya coba ngolah tanah yang di arah Pasar Pedati, kontraknya 2 tahun, 1 tahun pacak panen 2 kali, balik malam, berangkat pagi. Kami hitung, Pak, panennya itu selama 3 bulan, 4 bulan dengan perawatan kurang lebih, tinggal sisa duit 2.250.000. Kalau mau dibagi 4 bulan, tidak tahu, Pak, berapa sisanya. Coba dihitung 3 bulan saja, di situ masih ada selisih 700 ribuan, Pak. Kalau nak ketemu, bisa makan, beli susu dan lain sebagainya, mohon maaf, tidak cukup rasanya, Pak.
Tetapi ketika sedang berikhtiar, sedang berusaha, susahnya kayak manapun, ketika balik ke rumah, Pak, lihat anak yang selalu didambakan, lihat anak yang selalu didoakan, lihat anak sebuah pengharapan yang sungguh luar biasa, pasti orang tua tidak mau anaknya seperti bapak atau orang tuanya sendiri. Maka yang keempat, Pak, ini yang perlu kita teliti dan hati-hati. Kemudian ketika yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, anak juga bisa menjadikan musuh buat kita. Kapankah itu? Mohon maaf, di saat yang seperti ini, kadang-kadang kita mau berangkat ke masjid saja, itu terhalang anak kita yang sedang rewel. Ketika sudah beranjak, dia sudah bisa berjalan, khawatir kita ketika kita tinggalkan yang di rumah seperti apa. Beranjak lagi sudah bisa lari, pun juga kita ajak ke masjid, kadang-kadang kita sholat, khawatir pula Pak kita di belakang anak kita berlari-larian. Lalu kalau bukan kita yang mendidik anak itu ada tanggung jawab besar, di mana ada pertanyaan yang besar buat kita. Jangan-jangan kalau kita salah didik, maka anak kita yang akan menjadikan musuh. Contoh yang paling dekat yakni Nabi Musa terhadap Fir'aun. Dalam asuhannya, dibesarkannya, kemudian ayahanda angkat menjadi musuh yang paling nyata. Maka oleh karenanya Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, di saat menjadikan pengharapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini Bapak Habib menyematkan sebuah doa kepada Putrinda Hanum Najhatul Adibah, adalah seorang wanita muslim yang sukses dalam beretika, adalah sebuah pengharapan daripada keluarga. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita teriring doa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk anak-anak kita. Dan juga Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf ayat 15 yang saya bacakan di awal tadi. Ketika telah sampai di umur 40 tahun, maka kata Allah, berdoalah kepadaku. Apa doanya? Allah ajarkan, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tadau waslili fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Allah, berikanlah petunjuk agar aku selalu bisa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku hingga kepada keturunanku. Di penghujung ayat juga Allah tegaskan dengan kalimat tobat, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah, dan sesungguhnya aku ini adalah orang yang muslim. Maka ketika sampailah di umur 40 tahun, kembali lagi coba kita baca ulang di surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ Allah jelas tegaskan, jangan kita lupakan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena Allah sendiri yang mengajarkan itu supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setiap kali kita berdoa adalah salah satu bagian daripada kita berzikir, ingat kepada Allah. Ketika ingat kepada Allah adalah satu di antaranya amalan ibadah yang sehingga mudah-mudahan doa dan harapan kita di yaumul kiamah, doa yang kita ulang-ulang itu nanti akan menghampiri kita, menjadikan wasilah buat kita berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga Pak, apa dikira ketika kita lahir di dunia tanpa dosa pun,
Mungkin Pak, manusia secara akal tidak semena-mena pengen masuk surga saja. Mungkin ada proses yang harus ditempuh, mungkin ada beberapa hal yang harus diketahui, sehingga akal manusia pun Pak, ketika dilahirkan seakan dia tidak punya dosa pun, kalau dia lahir langsung dimasukkan surga, bahkan Pak mungkin orang secara berakal juga tidak terima Pak. Walaupun hati kita seakan bertanya kenapa kita dilahirkan dengan proses yang sungguh luar biasa, harapan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di situ ditanya oleh Allah penduduk surga, wahai penduduk surga, apakah kamu cukup dengan kenikmatan yang telah aku sediakan di sini? Kata Allah di dalam hadis qudsi itu. Maka kata penduduk surga menjawab, alhamdulillah, merasa sudah cukup. Tetapi ketika Allah tawarkan, bukankah engkau ingin melihat wajahku, kata Allah. Maka di saat itulah Pak, Allah tampakkan wajah. Jangankan kita Pak, kalau latuo saya tidak tahu Pak, kalau masih muda tuh Pak, menengok cewek cantik masih berdesir. Tidak tahu kalau yang latuo Pak, seakan-akan apa yang ada di pikiran kita hilang begitu saja. Lapar hilang Pak, haus hilang Pak. Apalagi yang kita tengok bini kita cantik luar biasa, maka yang lain-lain Pak hilang Pak. Apalagi kita melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kenikmatan pun sesaat kita di surga pun tidak ada bandingannya ketika kita melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti surga bukan pilihan kita terakhir Pak, tetapi bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran bertemu itu syaratnya harus masuk surga. Jamaah yang berbahagia, maka di antara yang paling penting, pesan yang perlu saya ingatkan kepada diri saya pribadi terutama, jangan sampai kita melalaikan tugas tanggung jawab kita, tugas kewajiban kita terhadap anak-anak dan istri kita. Karena nanti boleh jadi di saat pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di saat mohon maaf Pak, kita dihadirkan oleh Allah sehingga kita dimasukkan surganya Allah, terhalang oleh anak dan istri kita di saat di dunia kita tidak pernah membimbing, merawat, mendidik, mengingatkan, menasihati, memberikan pelajaran. Sungguh naik, menjadikan kita terhalang karenanya. Padahal harapan kita di saat itu yang kita mohonkan diantaranya keluarga besar kita, termasuk anak keturunan kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila di antara telah kita sampaikan pendidikan, nasihat telah kita sampaikan, mengingatkanlah sering puluh, boleh jadi Pak, kalaupun mungkin kita berada di nerakanya Allah, tetapi di saat permohonan anak dan istri kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Pak, karena itu bisa menjadikan jembatan kita untuk dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam suatu hadis Pak, bahkan mungkin karena Allah yang sungguh luar biasa yang maha pengasih, itu di dalam satu hadis, bahkan mungkin di antara kita yang hadir pada kesempatan hari ini, tetapi rasanya tidak ada. Ada nanti di sebuah pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semasa di dunianya orang itu tidak pernah melakukan kebajikan sedikit pun. Tetapi kata Allah dipanggil, wahai si fulan, kembalilah kau kepadaku, kata Allah. Dua orang berdatangan Pak. Kemudian karena sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena rahmat Allah, kemudian Allah memberikan pertanyaan kepada si fulan, wahai si fulan, apakah engkau semasa di dunia engkau melaksanakan satu detik atau satu titik kebajikan semasa engkau di masa dunia?
Kata si fulan, wahai Allah, aku tidak pernah melaksanakan satu kebaikan pun semasa di dunia. Kata Allah, kalau begitu kembalilah engkau. Dipanggillah si fulan lagi, Pak. Maka kemudian si fulan juga ditanya dengan keadaan yang sama, wahai si fulan, apakah engkau semasa di dunia engkau melaksanakan kebajikan? Maka kata si fulan, Pak, sama dengan jawaban yang sama. Di saat di dunia tidak pernah sedikit pun melaksanakan kebajikan. Maka kata Allah, ada pilihan di antaranya, kembalilah engkau. Yang pertama, kembali kepada nerakanya Allah, dengan yang satunya lagi juga merasa diminta oleh Allah, diminta untuk segera kembali ke tempatnya, Pak. Jadi dua-duanya, Pak, diminta untuk segera kembali ke tempatnya. Karena tidak ada kebajikan, tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu orang ini tadi baliknya ke neraka, Pak, ragu-ragu. Oleh karena itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai si fulan, kenapa engkau ragu-ragu? Kata si fulan, wahai Allah, bukankah engkau yang Maha Rahman, Maha Rahim? Kenapa engkau meminta kepadaku untuk kembali kepada neraka? Maka kata Allah, kalau begitu masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi, Pak, si fulan dengan tergesa-gesa, dengan terburu, dengan sekuat sekencang-kencangnya berlari kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata si fulan, ditanya oleh Allah, kenapa engkau buru-buru ketika aku minta engkau segera kembali kepada tempat? Maka kata si fulan, Pak, saya hanya taat kepada Allah di saat sewaktu saya di dunia, tidak pernah sedikit pun aku taat perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kata Allah, engkau masuklah ke dalam surgaku. Tetapi Pak, dua ini apakah kita termasuk di antaranya? Itu yang menjadikan pertanyaan. Boleh jadi kalau dua orang di antaranya ini kita, salah satu di antara dimasukkan kepada surganya Allah. Tetapi Pak, di antara dua ini tercatat kita berapa miliar, berapa triliun di antaranya kalau mau kita hitung dari Nabi Adam hingga kepada anak cucu kita nanti. Maka doa yang paling besar diantaranya Allah ajarkan ketika umur 40 tahun mulai, Pak, setar kita, Pak. Allah sendiri yang mengajarkan doa itu. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, berikanlah petunjuk kepadaku agar aku selalu bersyukur dengan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku hingga kepada keturunanku. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak adalah investasi kita, baik di saat kita masih dunia maupun doa yang kita harapkan setelah sepeninggal daripada orang tuanya. Hadirin yang berbahagia, tadi pesan panitia tadi jangan lama-lama sebenarnya, Pak. Kalau Pak RT tadi 1,5 jam, sebenarnya untuk waktu 1,5 jam itu saya juga susah nyusun kalimat, Pak. Kalaupun nak kepean kemarin saya sudah sampaikan kepada ahli rumah, seyogianya saya belum cakap, tetapi mohon izin saya minta waktu untuk belajar. Alhasil insya Allah malam hari ini setidaknya kita sama-sama mengingatkan diri kita atas dasar dalil yang saya sampaikan, diantaranya yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran tadi. Kiranya barangkali itu saja yang penting dan perlu kita ambil hikmah dari perjalanan kita kesempatan malam hari ini. Setelah alhamdulillah tugas dari beliau Bapak Habib selesai dengan memotong kambing. Ini masih waktu 7 hari menjelang 14 harinya kelahiran Ananda dan masih dalam kategori sunnah baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Dan ketika sudah cukur rambut, tugas dan menjadi tanggung jawab kita, seandainya dan boleh jadi kita berharap pada Allah agar kita diberikan rezeki sehingga rambut daripada putranya
mudah-mudahan bisa dituntaskan sehingga bisa ditimbang, disetarakan dengan perak yang insya Allah kira-kira sekarang di harga 70.000 atau 80.000, paling bagus di angka 100.000. Jadi ditimbang rambutnya, kalau ada rezeki nanti silahkan diinfakkan setimpal seberat daripada rambut yang dikiaskan kepada perak tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dari apa yang telah kita niatkan sama-sama, kita datang sama-sama dalam rangka bersyukur, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ananda dari Bapak Habib yang insya Allah sebagai doa dan pengharapannya benar-benar menjadi wanita muslim yang sukses dan beretika sebagai penghormatan, sebagai nama yang terbaik di antara pilihan daripada keluarga. Di penghujung nasihat yang singkat ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di antara doa kita yang sering kita ulang-ulang pun akan menjadikan pengingat buat kita, dan insya Allah akan menjadikan kita kuat karena keteguhan kita, karena ibadah itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama membaca umul kitab. Liridai ta'ala sayulillahi lahumul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa baraka wa sallam. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanqadu bil uqwati wa tanfariju bil kurab wa tudamul hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatim wastasqa ghamamu bi wajhin karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wal hadil hajat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna as'aluka innaka antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna as'aluka innaka antal ghafurur wa innaka antal ghafurur rahim. Rabbana auzi'na an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal shalihan tardahu waslih fi dzurriyyatina inna tubtu ilaika wa inna minal muslimin wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, di saat kesempatan malam kami datang, kami hadir berkunjung memuliakan tetangga, menghadiri undangan daripada beliau Bapak Habib. Kami sedang bermunajat kepada Engkau ya Allah. Kami menengahkan tangan pada Engkau ya Allah. Di dalam hati kecil kami bermohon kepada Engkau agar kiranya dari apa yang diajarkan oleh Bapak Habib sekeluarga, telah lahir ananda putri yang bernama Hanum Najhatul Adibah, adalah sebuah karunia, sebuah anugerah yang Kau berikan kepada kami, yang menjadikan amanah, yang menjadikan titipan bagi kami. Mudah-mudahan di antara doa daripada kedua orang tuanya menjadi anak yang soleh dan solehah di antara anak-anak daripada Bapak Habib sekeluarga, anak soleh daripada putri yang didambakannya, terlebih terlepas dari gangguan jin,
terlebih terlepas dari gangguan makhluk-makhlukmu ya Allah, terlindung karena kekuasaanmu wahai Allah. Kemudian setelah itu kami mohon kepada Engkau pula, bukakanlah pintu keberkahan yang berada di sisimu ya Allah, berikanlah pintu anugerah yang berada di sisimu ya Allah, dan berikanlah keberkahan daripada umurnya dan umur kami yang hadir pada kesempatan malam hari ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Barangkali itu yang bisa kami haturkan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada semuanya hadirin Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian, kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Agung yang telah memberikan banyak nasihat tentang akikoh. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ananna hanum najihatul adibah, benar-benar menjadi sosok wanita yang soleha, wanita yang sukses dan wanita yang beretika. Amin amin rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara demi acara tasakun akikah hanum najihatul adibah telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan, dan mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.